Shalom, sending so much love buat Bapak Ibu, Saudara sekalian Jemaat GBI Citra 2. Saya percaya Saudara udah tidak sabar untuk menantikan ibadah streaming kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita simak informasi seputar gereja sepekan ini. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Ooh, praise you now. Nothing's gonna stop us now. Pilihlah kepada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang terkasih, kita akan segera masuk dalam ibadah hari ini. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kita di hari Minggu ini. Kita datang mau beribadah kepada Tuhan, menaikkan syukur kita buat pertolongan Tuhan yang ajaib, yang nyata di dalam hidup kita. Mari kita datang dengan segenap hati kita, dengan rasa antusias kita, dengan rasa semangat kita. Meskipun kita beribadah masih secara online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan boleh terus nyata, hadir di tengah-tengah rumah kita. Dimanapun kita berada, saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita boleh merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa itu melimpah di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Bapa kita di surga, naikkan syukur-Mu kepada Dia pagi hari ini. Kembali kami di hadapan-Mu Tuhan, datang Tuhan. Terima kasih buat segala yang Kau berikan di dalam hidup kami, buat keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, bisnis kami ya Bapa. Apapun Tuhan yang Kau percayakan kepada kami. Kami bersyukur semuanya ada di dalam anugerah Tuhan. Semuanya ada di dalam keadaan baik Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, itu semua karena perbuatan ajaib, perbuatan tangan-Mu yang luar biasa menuntun kami. Meskipun Tuhan mungkin di antara kami ada yang sedang dalam keadaan tidak baik, kami terus mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biar lewat pujian, penyembahan yang kami bawa di hadapan-Mu, bahkan firman yang akan kami dengar Tuhan, itu boleh terus Tuhan menjadi pedoman di dalam hidup kami. Segala apa yang kami miliki Tuhan, itu tidak ada harganya, tidak dapat dibandingkan Tuhan dari apa yang Kau telah perbuat di dalam hidup kami ya Bapa. Inilah penyembahan kami Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau mari sembah Dia, katakan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau mari serukan nama Dia, sampaikan rindumu kepada Dia. Oh, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau sekali lagi mari sembah Dia, katakan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Oh Yesus, 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 Kaulah kuat kami Tuhan, Kaulah sumber kemenangan kami. Dan kami saat berjalan bersama Engkau, kami tidak akan takut segala rintangan yang ada di hadapan kami. Kami percaya kami akan mampu mengatasinya. Mari sekali lagi yang percaya bahwa Tuhan Yesus sumber kekuatan kita, beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Yeah. Mari kita berseru pada Dia. Kita terus tetapkan di dalam hati kita, Engkaulah sumber kuat kami. Yeah. Sama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan
sesalku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan beribu rebah, beribu rebah di kiri, oh berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Dengan imanmu mari katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Dua tanganmu perlindunganku. Kaulah Allah sumber, kaulah kuat kami, kaulah kuatku. Mari katakan dengan imanmu, bersorak bagi Tuhan pagi hari ini. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, gunung batu keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Oh, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Sekali lagi yang percaya Tuhan sumber kekuatan kita, beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Hai Jemaat GBI Citra Garden 2 yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menjumpai saudara walaupun secara virtual, karena saya percaya bahwa dimanapun saudara berada, kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang ataupun waktu, bahkan oleh jarak. Kita boleh berbeda jarak, tetapi kita tahu bahwa Tuhan hadir di tempat di mana kita berada. Dan sebelum saya melanjutkan apa yang akan saya sampaikan hari ini, saya mau menyampaikan terima kasih dan apresiasi terlebih dahulu kepada Gembala Saudara yang terkasih, Bapak Pendeta Markus Sudarji, dan segenap tim kepemimpinan yang ada, karena memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi kepada saudara semua. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang saya tidak pandang remeh, ini adalah sebuah kesempatan, kehormatan bagi saya untuk berbagi kepada saudara semua. Dan saya berharap saudara semua dimanapun saudara berada, saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan dalam keadaan penuh dengan damai sejahtera. Tetapi seandainya ada di antara saudara yang hari ini merasa dalam keadaan kurang baik, mungkin saudara merasa bahwa realita kehidupan begitu menghimpit saudara pada saat ini. Saudara merasa bahwa ada beban, ada tantangan yang besar dalam kehidupan saudara. Percayalah bahwa kebenaran firman Tuhan hari ini, jika saudara membuka hati, membuka pikiran saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini, maka kebenaran ini mampu memerdekakan saudara dan memberikan kelegaan kepada saudara semua. Amin. Amin. Baik, mari sebelum saya lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur atas keadaan kami dimanapun kami berada. Kami percaya di tengah-tengah di keberadaan kami pada saat ini, Tuhan hadir bersama dengan kami. Hari ini Bapa, buka hati, pikiran kami, supaya kami bisa menerima kebenaran firman-Mu, dan bukan sekadar menerimanya sebagai sebuah informasi, tetapi menjadi inspirasi yang kemudian menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami percaya Bapa, hari ini kami datang tidak sekedar dengan mental untuk menjadi pendengar firman Tuhan saja, tapi kami datang dengan mental untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa kebenaran yang diaplikasikan itulah yang akan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara semua, tentu saudara masih hangat ya di dalam ingatan saudara bahwa beberapa waktu yang lalu kita mengikuti sebuah
event, bukan kita yang ikut, tapi kita menyaksikan dan mengamati sebuah event olahraga yaitu Olimpiade. Dan kita bersyukur bahwa ada beberapa atlet dari Indonesia yang kemudian berhasil mendapatkan medali. Bahkan kita mendapatkan medali emas dari ganda putri dalam cabang olahraga badminton. Nah, tentu adalah sebuah kebahagiaan, adalah sebuah sukacita pada saat kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Sama halnya sebagai seorang atlet, tentunya mereka begitu bersukacita, mereka begitu bangga, mereka begitu senang pada saat mereka mengalami kemenangan atau mendapatkan kemenangan di dalam pertandingan yang mereka jalani. Tetapi apa yang kita seringkali lupa adalah bahwa kemenangan yang didapatkan itu dibayar melalui sebuah pengorbanan. Kemenangan itu tidak muncul dengan sendirinya, karena untuk bisa mendapatkan kemenangan, para atlet harus berlatih sedemikian rupa, membayar harga, dan membangun sebuah sikap tertentu di dalam kehidupannya. Nah, ini yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Kita ingin mengalami kemenangan demi kemenangan atau keberhasilan demi keberhasilan di dalam kehidupan kita. Kita ingin mengalami kehidupan kita bertransformasi ke arah yang lebih baik. Kita ingin kehidupan kita meningkat, kehidupan kita menjadi level up. Tetapi ada satu hal yang kemudian kita lupa untuk perhatikan, yaitu apakah kita kemudian membayar harga atau kita bersedia untuk berkorban untuk mencapai keberhasilan tersebut. Keberhasilan adalah sesuatu yang membahagiakan. Keberhasilan adalah sesuatu yang memberikan sukacita. Tetapi untuk bisa berhasil, ada harga yang harus kita bayar. Seperti halnya atlet tadi di dalam memenangkan pertandingan demi pertandingan. Ada harga latihan yang Spartan, latihan yang luar biasa. Mereka keluar dari zona kenyamanan mereka. Di saat mungkin kita tidur, kita lagi leyeh-leyeh, mereka berusaha berlatih sedemikian rupa untuk mencapai performance terbaik di dalam kehidupan mereka dan kemudian memenangkan pertandingan itu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita kemudian tidak membayar harga di dalam upaya untuk meraih kemenangan atau keberhasilan di dalam kehidupan kita, maka transformasi yang kita cita-citakan hanyalah sekedar menjadi sebuah wacana. Dan kemudian banyak orang merasa, saya kan sudah berdoa sedemikian rupa dan saya percaya bahwa saya sudah diselamatkan, tapi kok kehidupan saya nggak berubah juga? Kok saya jauh dari bayangan tentang kehidupan yang saya mau capai? Apa yang menyebabkan? Apa yang salah dengan hidup saya? Nah, saudara, kita harus ingat bahwa keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu adalah anugerah, grace, gracia, diberikan secara gratis di dalam kehidupan kita. Tetapi kita ingat, agar kita bisa mengalami keselamatan tersebut, ada pribadi yang berkorban secara luar biasa, bahkan rela menyerahkan nyawa dan darahnya untuk demi supaya kita mengalami kemerdekaan dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita mengaku dengan mulut kita dan menerima dengan hati kita bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita, dan kemudian kita mengalami keselamatan tersebut atau diberikan anugerah keselamatan tersebut. Betul, tanpa usaha kita, karena anugerah keselamatan itu diberikan Tuhan secara gratis dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat, keselamatan bukan untuk didiamkan saja. Keselamatan atau kemerdekaanlah yang seharusnya membuka peluang, membuka kesempatan bagi kita untuk menjalani kehidupan sampai kehidupan kita mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Keselamatan diberikan secara gratis, bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita. Keselamatan kita terima sebagai anugerah dari Tuhan yang mengasihi kita. Tetapi keselamatan itu bukan untuk didiamkan saja. Banyak orang yang kemudian berpikir, ya saya sudah selamat, udahlah saya leyeh-leyeh aja, saya kemudian gak usah berusaha ini, gak usah berusaha itu, gak usah mikir untuk mencapai keberhasilan, dan suatu hari saya bisa berhasil dengan sendirinya. Dan itu sesuatu yang too good to be true. Itu
itu sesuatu yang tidak akan mungkin bisa terjadi kalau kita tidak melakukannya. Sama seperti pada waktu kita mendapatkan anugerah keselamatan, itu adalah karena ada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus yang melakukan pengorbanannya, membayar harganya untuk kita. Nah, itulah yang seharusnya memberikan contoh dalam kehidupan kita, karena keselamatanlah yang kita terima dengan cuma-cuma itu, itulah yang membuka kesempatan, memungkinkan kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dan kemudian mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita itu. Tanpa keselamatan, tanpa kemerdekaan, kita akan terus terikat kepada dosa, dan seseorang yang terikat tidak akan mampu untuk secara bebas mengambil keputusan, menjalani kehidupannya, membayar harga dalam kehidupannya untuk apa? Untuk mencapai keberhasilan seperti tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hari ini khotbah yang saya akan bagikan kepada saudara semua, saya berikan judul Murid yang Dewasa. Karena pada saat kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, kita harus membuktikan langkah selanjutnya, apakah kita mau mengikuti Dia dan menjadi muridnya. Nah, bicara soal murid, hari-hari ini bagi saudara yang memiliki anak ataupun anak-anak yang sekolah dari rumah, sudah bisa melihat bagaimana mereka harus belajar untuk mengembangkan sikap tertentu sehingga mereka tetap bisa menikmati pelajaran walaupun secara virtual. Karena situasi tidak memungkinkan pada saat ini untuk belajar dengan pertemuan langsung. Nah, itu harga yang harus dibayar oleh anak-anak yang sedang sekolah. Dan kita tahu bahwa anak-anak seringkali, atau bukan seringkali, memang pada dasarnya anak-anak tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Maka sebagai orang tua kita perlu membantu mereka untuk mengembangkan sikap tertentu dalam kehidupan mereka, supaya dengan keterbatasan yang ada mereka tetap mampu belajar dengan baik, mampu menyerap ilmu dengan baik, dan kemudian menggunakannya di dalam kehidupan mereka, mengerjakannya sedemikian rupa untuk masa depan mereka, untuk mencapai keberhasilan seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Nah, hari ini saya akan bicara sikap tertentu itu. Karena untuk menjadi seorang murid Kristus, kita harus mengembangkan sikap bagaimana kita bisa mengikut Dia dengan setia, menjalani kehidupan untuk kemudian mencapai tujuan seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sudah siap belajar? Saya bisa melihat anggukan dan semangat saudara. Terima kasih. Nah, sikap seorang murid yang dewasa, tadi seperti saya sampaikan, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Harus dibangun, harus dikerjakan, harus diupayakan, harus dilatih. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya tadi, supaya terjadi transformasi di dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita terus mengarah kepada tujuan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Nah, berikut ini saudara bisa menyaksikan atau bisa belajar dari slides yang saudara bisa saksikan di layar saudara, bahwa ada skema perubahan atau skema untuk terjadinya transformasi. Nah, di situ ada bulatan-bulatan ya, dan ada satu segitiga yang sudah bisa saksikan. Yang pertama atau bulatan yang pertama itu bicara soal mindset, tapi saya nggak akan mulai dari situ. Saya ingin saudara memperhatikan bulatan yang paling besar, yaitu apa yang disebut dengan budaya. Kalau kita ingin mengalami budaya keberhasilan di dalam kehidupan kita, nah ini langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Karena budaya keberhasilan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Budaya keberhasilan itu apa sih? Budaya adalah perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi misalnya, saudara sebagai orang tua sudah berhasil, keberhasilan itu kemudian menginspirasi anak ataupun anak-anak saudara atau lingkungan saudara, maka kemudian mereka mengikuti langkah yang sama dengan apa yang saudara lakukan, kemudian mereka juga menjadi berhasil. Maka keluarga ini disebut sebagai keluarga yang memiliki budaya berhasil.
Jadi budaya adalah kebiasaan yang dilakukan secara bersama-sama. Sampai situ, sudah bisa mengerti yang saya maksud? Nah, budaya itu tidak muncul dengan sendirinya. Atau perubahan budaya itu tidak terjadi dengan sendirinya. Perubahan budaya tadi dimulai dengan apa? Dimulai dengan adanya perubahan kebiasaan. Jadi kalau saudara ingin memiliki budaya yang berhasil dalam keluarga saudara, dalam komunitas saudara, dalam gereja saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dalam tim saudara, di masyarakat di mana saudara ditempatkan, saudara perlu mengerti bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu dilakukan untuk kemudian menginspirasi terjadinya budaya keberhasilan. Nah, apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah perilaku yang berulang. Kebiasaan adalah perilaku yang diulang-ulang. Jadi, kebiasaan untuk menjadi berhasil adalah perilaku atau sikap tertentu yang diulang-ulang untuk kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang memungkinkan terjadinya budaya keberhasilan. Jadi, budaya adalah kebiasaan yang dilakukan bersama-sama. Tetapi budaya muncul dari kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku yang diulang-ulang. Atau perilaku yang konsisten. Nah, dengan demikian, kebiasaan itu muncul dari, atau perubahan kebiasaan muncul dari perubahan perilaku. Atau tindakan. Dan banyak orang yang kemudian berpikir, bahwa kalau saya mau mengubah kebiasaan saya harus mengubah terlebih dahulu perilaku saya. Dan banyak orang kemudian mengalami kegagalan di sini. Sebagai contoh, ada yang mungkin ingin memiliki kebiasaan hidup sehat. Nah, yang mau diubah adalah perilaku yang tidak sehat. Maka kemudian ada yang kemudian melakukan daftar ke tempat gym gitu ya, untuk kemudian jadi member di sana, olahraga sedemikian rupa, cita-citanya. Tapi kemudian berjalan 1-2 hari atau paling banter seminggu, dan kemudian nggak melakukan lagi. Ada yang mencoba kebiasaan diet, sama juga, 1-2 kali berhasil, habis itu nggak dilakukan lagi. Bagaimana dengan membaca firman Tuhan? Ada yang bercita-cita mau menyelesaikan atau mau konsisten membaca firman Tuhan setiap hari. Tapi kemudian 1-2 hari, 3 hari berhasil, habis itu nggak dilakukan lagi. Nah, apa yang salah? Yang salah adalah kalau kita mau mengubah kebiasaan kita, itu tidak bisa dimulai dari perubahan perilaku. Kenapa? Coba perhatikan bulatan-bulatan atau gambar yang ada di layar saudara. Karena perilaku itu cuma akibat, saudara. Perilaku itu akibat dari apa? Atau perubahan perilaku akibat dari apa? Perubahan perilaku adalah akibat dari perubahan mindset, pola pikir, atau cara pandang kita. Jadi selama mindset kita tidak berubah, selama pola pikir kita tidak berubah, maka perubahan perilaku itu tidak akan terjadi secara konsisten. Dan kalau perubahan perilaku tidak terjadi secara konsisten, maka tidak terjadi sebuah perubahan kebiasaan. Karena tadi saudara ingat definisi dari kebiasaan adalah perilaku yang diulang-ulang secara konsisten. Nah, kalau kebiasaannya nggak berubah, kalau kebiasaannya nggak berubah, budayanya pun ya tidak berubah. Jadi kalau ingin memiliki kebiasaan berhasil, lalu kemudian budaya berhasil, yang saudara perlu ubah adalah mindset. Pola pikir tentang keberhasilan itu. Apa yang perlu saya kembangkan supaya saya menjadi berhasil? Nah, mindset itu nggak cuma di pikiran, saudara. Mindset itu juga ada di hati. Mind. Jadi kesatuan antara pikiran dan hati kita. Ya, itu namanya mindset. Nah, dari sini saudara mulai perhatikan. Yang bentuknya segitiga. Di situ ada kata tentang nilai. Apa yang mendukung atau memicu terjadinya perubahan mindset? Yaitu nilai-nilai yang saudara yakini.
apa nilai-nilai yang saudara junjung tinggi di dalam kehidupan saudara. Karena nilai itu yang akan menentukan atau memicu terjadinya perubahan pola pikir, cara pandang, atau mindset. Sampai sini saudara bisa mengerti yang saya maksud? Jadi, nilai akan memicu terjadinya perubahan mindset. Itulah kenapa Roma 12 ayat 2 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi tadi bicara soal mindset. Berubahlah oleh pembaruan mindsetmu, pola pikirmu, cara pandangmu. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Tadi saudara masih ingat bahwa kemerdekaan, keselamatan memberikan kesempatan, memampukan kita untuk kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan atau kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi dengan kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan mindset atau budi kita, maka kita dapat membedakan. Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan menghendaki kita berhasil dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan menghendaki kita untuk bisa mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Ada amin, saudara? Nah, karena itu, tanpa perubahan mindset, maka kemudian kita tidak bisa mengalami perubahan budaya. Nah, saudara perhatikan lagi, antara mindset dengan perilaku, ya, itu ada jedanya. Nah, jedanya itulah yang disebut dengan keputusan. Ya. Untuk mindset menjadi sebuah perilaku, perlu keputusan. Nah, jadi dengan demikian, kalau di dalam mengambil keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang kekanak-kanakan, itu berarti mindset kita mindset anak-anak. Tetapi kalau keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang dewasa, itu berarti mindset kita adalah mindset dewasa. Sehingga dengan demikian perilakunya pun menjadi perilaku yang dewasa. Jadi dengan demikian, jika saudara ingin mengubah kebiasaan, mulailah dari mengubah pola pikir saudara. Dan untuk mengubah pola pikir, perhatikan nilai-nilai yang saudara yakini. Nah, bagaimana prinsip dan aplikasinya? Kalau kita mengikut Kristus, kita adalah murid Kristus. Nah, nilai apa yang kita yakini? Yang membuat kita kemudian punya mindset seorang murid atau seorang murid Kristus. Nah, kalau nilai yang kita yakini adalah amanat agung, maka kita kemudian bersedia atau memiliki mindset untuk menjadi seorang murid. Saya senang kata murid di sini disebut dengan disciple. Ya, nggak disebut dengan student ya. Disciple. Kita adalah murid Kristus, kita adalah disciple. Nah, seorang murid, seorang disciple, pada saat dia mengambil keputusan yang dewasa, maka dia tahu perilaku yang harus dia bangun adalah perilaku disiplin. Disciple, disiplin. Gampang ya mengingatnya saudara ya. Tapi tidak gampang untuk dilakukan. Murid Kristus, disciple, bangun sikap disiplin. Nah, ini dari mana? Supaya kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita baca secara berurutan Kejadian 1 ayat 27-28 dan Matius 28 ayat 19-20.
Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, perhatikan hal ini, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan kata beranak cucu dan bertambah banyak. Ini bukan cuma soal procreation, bukan cuma soal melahirkan anak sebanyak-banyaknya, bukan itu saudara. Tapi ini bicara soal bahwa ada sebuah perintah kenapa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, supaya kita bisa memperluas kerajaan Allah, kerajaan surga di dunia ini. Melalui apa? Melalui perilaku, melalui kebiasaan, melalui budaya yang kita bangun. Ya, jadi kata beranak cucu dan bertambah banyak itu bicara soal memperluas, memperbesar kerajaan surga di muka bumi ini. Jadi dengan demikian saudara, diciptakan serupa dan segambar dengan dia bukan saja soal bahwa hidup kita sedemikian berharga. Betul, itu membuat kita percaya dan meyakini bahwa kita ini image of God, imago Dei, bahwa kita ini begitu berharga di mata Tuhan karena kita adalah image-nya Tuhan. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Karena sebagai image of God, kita punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk memperluas, memperbesar pengaruh kerajaan surga, kerajaan Allah di muka bumi ini. Melalui apa? Melalui perubahan cara pandang kita, melalui perubahan perilaku kita, melalui perubahan kebiasaan kita, dan perubahan budaya kita. Saya bisa mengerti yang saya maksud? Nah, di sini sebetulnya sudah dimulai perintah tentang pemuridan atau amanat agung. Karena kemudian kalau kita baca di Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menurut saudara, perintah ini atau amanat agung ini apakah bisa terjadi kalau kemudian, oh ya, saya sudah diselamatkan, kalau gitu saya layah-layah aja, saya mendingan ada di zona nyaman saya aja, saya nggak mau keluar dari zona nyaman saya? Sudah tentu tahu jawabannya, itu tidak bisa terjadi. Karena di situ dikatakan, karena itu pergilah untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memperbesar, memperluas kerajaan surga, kerajaan Allah di dunia di mana kita ditempatkan. Kita harus mau pergi. Ya, pergi berarti keluar dari zona nyaman kita. Pergi itu berarti mau untuk tidak sekedar hidup di dalam zona nyaman kita. Karena dalam zona nyaman tidak pernah ada pertumbuhan. Jadi keyakinan bahwa kita adalah image of God bukan hanya memberikan kesadaran tentang hidup yang berharga, tetapi juga tanggung jawab untuk memperluas kerajaan Allah di dunia melalui pemuridan. Sehingga cara saudara memandang kehidupan menentukan cara saudara dalam mengambil keputusan sebagai seorang murid. Apakah keputusannya menjadi murid yang tetap kekanak-kanakan atau menjadi murid yang dewasa? Tuhan kita adalah Tuhan yang mencontohkan keteraturan melalui aplikasi perilaku disiplin. Ya, Tuhan, saudara mengerti, ingat bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, bumi dengan segala isinya berapa hari? 7 hari. Ya kan? Dan itu konsisten. Ada sebuah disiplin sehingga kemudian terjadi sebuah keteraturan. Dikatakan dalam Amsal 3 ayat 11-12, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Jadi bagaimana memulai perilaku disiplin? Let's start. Dimulai dari S, stop. Stop itu apa? Berhenti menyalahkan keadaan. Oh, saya nggak bisa ini, saya terbatas ini. Stop. Mulai. Bangun. Disiplin. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Lalu T-nya adalah turn away. Berpalinglah dari sikap skeptis dan apatis. Apa itu skeptis? Nggak yakin dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apa itu apatis? Apatis nggak peduli. Mari berpaling dari sikap itu. Yang ketiga, A
A-nya adalah attend, hadir di komsel dan bertanggung jawab atas perkembangan proses pemuridan. Jangan cuma hadir fisiknya aja, tetapi jiwa dan roh saudara juga harus hadir di situ. Ya, R-nya adalah read and obey. Baca firman Tuhan dan renungkan apa tujuan dan kehendak Tuhan atas hidup saudara. Dan T-nya adalah tell others. Ceritakan kepada orang lain pengalaman pribadi saudara bersama Tuhan dalam membangun disiplin roh, jiwa, dan tubuh. Let's start. Dan saya akan akhiri dengan hal ini. Sebuah nasihat dari Uncle Ben kepada Peter Parker di Spider-Man movie. With great power comes great responsibility. Ya, kalau saudara menjadi murid yang dewasa, semakin saudara dewasa, semakin saudara diberikan otoritas, maka dari situ tanggung jawab yang datang akan juga semakin besar. Jadi ini next action-nya untuk saudara. Yang pertama, apa perubahan cara hidup yang ingin saudara capai dalam sebulan ke depan? Dan yang kedua, tuliskanlah satu langkah yang akan Anda lakukan mulai hari ini. Saya berharap saudara bisa menerima pelajaran hari ini, dan saya berdoa supaya sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini tidak sekedar menjadi informasi dalam kehidupan saudara, tapi menjadi langkah-langkah transformasi yang saudara bisa aplikasikan dengan disiplin dalam kehidupan saudara, sehingga saudara bisa berjalan di dalam kehidupan menjadi murid yang dewasa dan mencapai tujuan seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara. Terima kasih sudah belajar kebenaran firman Tuhan ini, dan selamat mengaplikasikannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat dua belah tangan kita, seraya kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan selalu menuntun langkah hidupmu. Engkau menjadi keluarga ilahi, di mana engkau memberikan teladan di tengah-tengah keluargamu. Anak-anakmu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Dan engkau suami istri diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan biarlah damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun berlimpah-limpah atas hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat menikmati saudara berada di rumah bersama dengan keluarga. Haleluya, puji Tuhan.